firman Tuhan malam hari ini oleh hambanya Bapak Edwin Rondonu dari Batam ya. Baik, kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan sehingga kita bisa mengerti isi hati Tuhan malam hari ini. Kita datang dan selamat melayani buat semua yang bertugas malam hari ini. Silakan Ibu Rahmale bawa kita dalam doa pembukaan. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Tuhan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Karena engkau begitu baik, amat baik, sangat baik bagi kami Bapa. Inilah yang menjadi rinduan kami adalah untuk menyenangkan hatimu Bapa. Mari Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang ingin menyampaikan sebagian firman-Mu Bapa. Kau urapi dia Bapa, kau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Bapa, supaya apapun yang diperkatakannya semua berasal dari Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa kami baca, bisa kami renungkan supaya bisa menjadi kekuatan bagi diri kami Bapa. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, firman-Mu adalah jalan bagi hidup kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum masuk Zoom. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengetuk pintu hatinya Bapa, supaya mereka bisa membuka Zoom, bisa bersama-sama bersama dengan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Zoom ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Makasih Ibu Rahmalem doanya. Silakan Pak Surbakti satu buah lagu baru nanti masuk firman Tuhan. Ya, baik. Makasih Pak Surbakti buat pujian penyembahan pagi malam hari ini. Sekarang waktunya kita mendengarkan webinar kita malam hari ini ya dengan tema bertobat adalah obat ya, luar biasa. Oleh karena itu kami serahkan waktu dan kesempatan malam hari ini kepada hambanya Bapak Edwin Rondonu. Kami persilakan Pak Edwin, Tuhan berkati. Baik, shalom. Ya, shalom Pak. Shalom, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, selamat malam Pak. Pertama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan pada malam hari ini sehingga kita boleh berjumpa bersama-sama lewat platform Zoom, The Power of Love di bawah koordinasi atau pimpinan Bapak Pendeta Rasita Subakti. Puji Tuhan, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Surbakti yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amen. Di bagian akhir dari penyampaian firman, nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan, kita belajar bersama-sama. Temanya adalah bertobat adalah obat. Amen. Bertobat adalah obat. Nah, itu saya dasarkan pada kebenaran firman Tuhan pada kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai dengan 20 yang berbunyi, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa apabila kita sedang mengalami sakit penyakitkah itu atau pergumulan-pergumulan berat ya, tetapi dalam ayat 19 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jadi orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan artinya apa? Kalau orang tidak berseru kepada Tuhan berarti dia belum bertobat. Kalau orang sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong,
Ya, nah berarti dia sudah melihat kasih kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa dan dia minta pertolongan dari Tuhan. Nah, tentunya dia tahu bahwa kalau seandainya hidupnya masih berlawanan dengan kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menolong. Ya, Tuhan akan menolong apabila betul-betul kita datang kepada Tuhan, kita mengerang, kita berteriak, kita menangis, kita mengadu kepada Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Kalau seandainya hati kita itu betul-betul ya, datang kepada Tuhan dengan penuh rasa penyesalan akan seluruh pelanggaran dosa-dosa yang kita lakukan, maka Tuhan juga mendengar, karena Tuhan itu setia. Tuhan setia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara bertobat adalah obat, obat itu tentunya diberikan kepada yang sakit. Ya, yang kalau bilang sakit berarti tidak sehat, ya, tidak sehat. Nah, kalau tidak sehat itu bukan hanya kepada tubuh, ya, bukan hanya kepada tubuh, tetapi juga ya kita tahu bahwa 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 di sana dicantumkan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi sakit penyakit bukan hanya kepada tubuh, tetapi juga sakit penyakit juga ada pada jiwa, juga ada pada roh. Loh bagaimana kalau sakit penyakit itu pada tubuh, dan sakit penyakit pada jiwa, dan sakit penyakit pada roh? Bahkan bukan hanya itu. Kalau dikatakan tidak sehat, ya, dari sisi ekonomi saja, dari sisi keuangan saja, kalau misalnya dikatakan keadaan ekonomi itu kurang sehat, berarti ya lagi sakit. Ya, berarti ada sakit yang berkaitan dengan gangguan-gangguan di bidang perekonomian. Begitu juga kalau bilang sakit keuangan, berarti ada masalah-masalah keuangan. Ya, jadi kalau ada hal yang tidak sehat dalam hubungan, maka hubungan itu pun dalam keadaan sakit. Negara yang berkembang dan maju, tetapi kemudian tiba-tiba tidak sehat, ya itu dalam konteks negara saja dapat dikatakan juga negara itu sedang sakit. Organisasi apapun yang berkembang dan yang berjalan dalam keadaan yang tidak sehat itu termasuk sakit, ya, termasuk sakit. Jadi macam-macam sakit penyakit ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lihat kalau misalnya sakit tubuh. Kalau sakit tubuh memang kita langsung terasa. Wah, misalnya tangan sakit, kepala sakit, kaki sakit, jantung sakit, ya, organ-organ tubuh misalnya mengalami sakit penyakit, ya, langsung kita terasa. Tapi kadangkala kalau bilang sakit jiwa itu tidak terlalu tampak di dalam tubuh, di dalam refleksi tubuh misalnya. Jadi kita melihat orang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya sakit. Ya, nah kalau orang sakit tubuh, dia pergi ke dokter. Dokter mengobati dia karena dia sakit tubuh, sakit kaki, sakit jantung, sakit mah, sakit apapun, dia pergi ke dokter karena dokter mengobati sakit penyakit berkaitan dengan tubuh. Jiwa juga demikian. Orang kalau sakit jiwanya, ya, dia ke psikiatris, ya, dokter jiwa, gitu. Kenapa? Karena jiwanya. Nah, jiwa itu apa sih? Kalau jiwa itu ya berkaitan dengan emosi, pikiran, perasaan. Makanya orang yang sakit jiwa itu perasaannya berbeda. Pikirannya jadi berbeda dengan orang yang normal, dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sakit jiwa, dia melihat orang yang sehat itu sebagai orang yang gila, orang sakit jiwa. Tetapi orang yang sehat melihat orang-orang yang mengalami sakit jiwa itu ya memang mengatakan bahwa mereka sakit jiwa. Jadi mereka pergi ke rumah sakit jiwa untuk dirawat dan diobati. Jadi beda antara tubuh dan jiwa. Tetapi juga ada sakit roh. Sakit roh. Kalau saudara percaya kepada hal-hal
Ya, misalnya ya kalau di daerah-daerah tertentu ada kepercayaan nenek moyang, ya kepercayaan padahal dia sendiri sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan Yesus, dia merasakan dan dia percaya ada Roh Kudus, tetapi dia masih melakukan kepercayaan nenek moyang dan lain sebagainya. Nah, ini juga dapat kita katakan sebagai sakit roh. Jadi rohnya juga sakit, ya, rohaninya. Ya, rohani itu kata sifat dari roh. Gitu. Roh itu kata bendanya, ya, benda abstrak, ya. Roh gitu. Jadi kalau seseorang yang mengalami sakit roh, itu bisa saja dia sudah percaya Kristus, tetapi dia masih percaya misalnya orang-orang pintar, peramal-peramal. Ya, dia masih percaya kepada kepercayaan orang-orang dulu-dulu. Ya, masih terbawa sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang demikian mengalami sakit roh. Kenapa? Sakit artinya tidak sehat. Jadi hubungan kerohaniannya dia dengan Tuhan, ya, secara spiritual itu tidak sehat. Kalau tidak sehat, alias sakit. Jadi orang-orang yang mengalami sakit roh ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendua hati, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi masih percaya juga kepada kepercayaan, peramal-peramal, ya, jampi-jampi, ya, pergi ke Gunung Kawi, gunung manapun, ya, percaya pohon-pohon, batu-batu dan lain sebagainya. Ini dapat saya katakan sebagai orang yang sakit roh. Nah, saudara, sakit tubuh, sakit jiwa, dan sakit roh yang paling berbahaya adalah sakit roh. Kenapa paling berbahaya adalah sakit roh? Karena kalau sakit tubuh, ya, bisa saja rohnya sehat. Nah, dia mengalami sakit penyakit, tetapi rohaninya tidak sakit. Dia memang tubuhnya sakit, tetapi dia sangat yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Padahal dia dalam keadaan sakit. Dia berarti tubuhnya sakit, tetapi rohnya itu sehat. Tetapi ada orang-orang yang tubuhnya sehat, tetapi rohnya sakit. Nah, kalau roh yang sakit berarti bahwa tidak berkenan di mata Tuhan, ini lebih berbahaya. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak memiliki jaminan keselamatan. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Ya, di bumi ini, di dunia ini, rumah kita cuma sementara. Ya, tetapi kekal selama-lamanya nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi lebih berbahaya adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai mengalami sakit roh. Ya, nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, semua kita di sini ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua sudah sangat percaya, dan oleh sebab itu kita ada pada malam hari ini berkumpul karena kita yakin dan percaya kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka, ya, bukan hanya kepada mereka yang mengalami sakit tubuh, tetapi juga sakit jiwa, tetapi juga sakit roh. Bahkan juga mereka yang mengalami sakit ekonomi, sakit keuangan, sakit hubungan, dalam keadaan banyak sakit hubungan yang bagaimana misalnya. Misalnya seorang anak muda sedang pacaran, ya, karena hubungannya kacau dengan pacarnya, atau suami dengan istri kacau hubungannya, ini juga tidak sehat, alias sakit hubungan. Begitu juga, ya, dalam hal negara atau organisasi apapun kalau tidak sehat. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang ditugaskan Tuhan. Kita ini sebagai duta-duta Allah yang ditugaskan Tuhan untuk pergi kepada siapapun
baik itu manusia secara individual maupun secara kelompok maupun kepada bangsa-bangsa. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Kita peringatkan kepada mereka. Ya, supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Karena kalau tidak, kita juga ada beban. Ada beban yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita sudah yakin bahwa kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21 berkata demikian. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pun menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang. Ya, apalagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Jadi perlu kita menyampaikan kepada mereka supaya mereka mengalami proses penyembuhan dari Tuhan. Banyak bukti dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana proses pertobatan dari seseorang maupun bangsa yang pada akhirnya Tuhan pulihkan mereka. Bukan hanya sakit tubuh, ya, tetapi juga sampai kepada sakit organisasi yang tidak sehat, bahkan bangsa. Kita paham bahwa kisah dalam Alkitab, misalnya kisah Yunus, ya, Yunus kan ditugaskan Tuhan untuk ke Niniwe. Karena kenapa? Karena kota Niniwe ini sudah begitu banyak dosanya. Sudah kacau balau dengan penuh dosa yang begitu besar. Sehingga menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Yunus, kau pergi ke Niniwe, sampaikan berita keselamatan supaya mereka bertobat. Ya, sebab kalau tidak bertobat, saya akan menjungkir balikan. Aku akan menjungkir balikan. Ya, kota Niniwe. Nah, kota Niniwe itu adalah kota yang besar. Ya, kota yang ramai, yang besar, penduduknya banyak waktu itu. Ya. Nah, tetapi Yunus tidak mau pergi. Ya, dia pergi ke mana? Ke Tarsis. Ya, dia lari, dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Dia mengalami, ya, singkat kata, bahwa dia harus dibuang ke laut dan pada akhirnya ditelan oleh ikan paus, 3 hari 3 malam di perut ikan paus, dan akhirnya apa? Dia bertobat. Dia bertobat kepada Tuhan, minta ampun. Minta ampun Tuhan, baik saya akan melaksanakan tugas saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya penduduk kota Niniwe mereka bisa bertobat. Dan akhirnya dia pergi ke kota Niniwe. Singkat kata,
kota Niniwe, mulai dari rajanya, semua penduduknya pakai pakaian kabung, semua bertobat atas penginjilan yang disampaikan oleh Yunus. Semua bertobat, dan akhirnya kota Niniwe tidak dijungkir balikkan oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa apabila orang itu bertobat, bukan hanya secara individual, tetapi sebagai suatu bangsa. Kalau bangsa itu bertobat, maka Tuhan akan memulihkan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin saya pernah juga sampaikan di sini, ya. Beberapa waktu yang lalu kita terkesan sangat miris sekali, ya, mendengarkan berita di negara Turki, apa yang terjadi di sana. Saya bukan tidak bermaksud untuk mengangkat cerita ini untuk suatu tendensius terhadap suatu kepercayaan tertentu, tidak. Tetapi ini sudah menjadi berita dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Ya, kita tahu bahwa di Turki terjadi gempa bumi yang sangat kuat. Ya, sangat kuat. Sebenarnya kekuatannya juga sebenarnya tidak terlalu sekuat-kuat banget bagaimana, ya. 6,8 skala Richter. Terjadi di kota apa? Di kota Antakya. Kota Antakya itu berada di daerah bagian selatan dari Turki. Dulu kota Antakya ini namanya Antioquia. Antioquia. Nah, kita tahu semua bahwa Antioquia itu adalah daerah pertama kali orang-orang Kristen itu disebut di sana. Ya, perkumpulan mulai orang-orang berhimpun bersama-sama percaya kepada Kristus, ya, itu di Antioquia, ya, yang sekarang namanya Antakya. Dulu orang Kristen semua banyak sekali di sana. Pada umumnya orang Kristen karena percaya, ya, karena pemberitaan yang disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu, maka begitu banyak pertumbuhan kekristenan di kota Antioquia. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, kita tahu sekarang bahwa jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu sangat minim sekali. Ya, kota negara Turki ini sebenarnya mempunyai sejarah yang sangat kuat dengan perkembangan kekristenan di dunia ini. Ya, kita tahu bahwa di sana di Istanbul, kalau saya tidak salah, ada gereja yang sangat besar, ya, di zamannya Konstantinopel itu, ya, ya, di zaman itu, ya, namanya Hagia Sophia, yang akhirnya setelah kekristenan itu nggak tahu entah kenapa, kemudian berkurang dan didominasi oleh yang non Kristen, gitu, ya. Akibatnya apa? Maka jumlah orang-orang yang percaya di sana itu sangat minim. Sangat minim, ya, sangat sedikit sekali. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa apabila suatu daerah, apabila suatu negara, orang yang percaya Kristus itu sangat sedikit, maka daerah atau negara atau bangsa yang bersangkutan dalam keadaan bahaya. Saya mau sampaikan kepada saudara, satu daerah, satu bangsa, satu negara yang orang atau di mana bangsa atau tempat di situ tidak ada, bahkan sangat kurang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka daerah itu, bangsa itu, negara itu dalam keadaan berbahaya. Ada contohnya? Ada contohnya. Ya, kita tahu bahwa cerita kisah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, ya, Allah mengatakan kepada Abraham, aku akan menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora. Abraham kemudian negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada orang percaya di sana? Apakah Tuhan mau menjungkir balikan? Kan kasihan ada orang percaya di sana. Ya, kalau ada 50 orang yang percaya di situ, apakah Tuhan mau menjungkir balikan? Allah berkata, apabila aku dapati 50 orang, ya, apabila aku dapati 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan menjungkir balikan, membinasakan
kota Sodom dan Gomora. Abraham kemudian tawar-menawar lagi dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau kurang 5? Jadi ada 45. Tuhan bilang, aku tidak menjungkir balikan bila kudapati 45 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora. Abraham lagi berdiskusi dan negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau cuma 30 orang? Tuhan bilang, kalau ada 30 orang, aku tidak akan menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora. Singkat kata, Abraham berkata, Tuhan, saya mau tawar lagi nih Tuhan. Bagaimana kalau ada 20 orang yang percaya? Apakah Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Allah berkata, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora apabila kudapati ada 20 orang yang percaya. Abraham katakan lagi, Tuhan, ampuni saya. Kali ini lagi saya mau tanya terakhir Tuhan. Kalau ada 10 orang yang percaya, orang benar, yang ada dan percaya kepadamu, apakah engkau menjungkir balikan? Ada 10 orang yang percaya. Allah berkata, kalau ada 10 orang yang percaya di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora. Saudara yang kasih, ternyata kota Sodom dan Gomora dibinasakan, dihancurkan, dijungkir balikan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang yang percaya kepada Allah. Tidak sampai 10 orang. Tidak ada 9 orang barangkali. Tidak sampai 8, 7 orang. Hanya 4 orang yang percaya. Itulah sebabnya tidak mencapai. Karena cuma sangat sedikit. Cuma 4 orang. Maka Allah menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora. Ya, hanya Lot, istri Lot, dan 2 anak mereka diselamatkan. Hanya saja sangat disayangkan, sudah dikatakan oleh Tuhan, janganlah engkau ketika meninggalkan kota Sodom dan Gomora, janganlah menoleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh ke belakang karena memikirkan harta benda yang ditinggalkan. Memikirkan hal-hal kepunyaannya yang ditinggalkan. Nah inilah saudara, kalau kita kembali menoleh ke belakang padahal kita sudah melangkah ke depan, akibatnya fatal. Dan istri Lot ya dihukum Tuhan dan menjadi tiang garam. Jadi kita di sini belajari bahwa apabila dalam satu daerah, satu bangsa, satu negara, di mana orang-orang percaya kepada Kristus itu sangat sedikit, maka bangsa atau daerah atau negara yang bersangkutan dalam situasi berbahaya. Ada contoh yang lain? Oh ada, Bapak Ibu Saudara, ya ini sudah cerita yang lama, kita semua sudah tahu bagaimana yang terjadi di Aceh, ya pada tahun 2004 itu terjadi apa di Aceh, ya. Ada satu kesaksian di sana yang luar biasa bagi kami, bagi kita semua. Ya, ini adalah cerita yang sangat, kesaksian yang sangat luar biasa. Ketika ada seorang pendeta dengan jemaatnya ingin merayakan Natal, karena suasana pada tahun 2004 itu, ya terjadinya tsunami, itu adalah suasana sedang merayakan Natal. Dan kemudian mereka ingin merayakan Natal di Aceh. Tapi kemudian ditentang, ya, diusir, tidak boleh merayakan Natal. Pergi ke sana, pergi ke gunung, jangan di sini, ya, jangan di kota sini. Pergi jangan sana, jauh-jauh sana, pergi rayakan di sana, di gunung. Dengan derai air mata pendeta dan pengikut-pengikutnya, jemaatnya, karena sangat rindu untuk merayakan Natal, karena mereka tahu merayakan Natal adalah kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, mereka ingin rayakan. Dan akhirnya mereka menyerah dan mereka pergi ke gunung. Ya, dan di sana mereka rayakan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Ya. Dan kita tahu semuanya apa yang terjadi. Begitu banyak korban setelah terjadinya tsunami. Dan mereka yang lari ke gunung dan diusir ke gunung,
adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang kekasih, singkat kata semua cerita ini kita sudah ketahui. Tapi saya ingin menyampaikan untuk mengingatkan kepada kita bahwa apabila suatu daerah, suatu bangsa, suatu negara yang orang-orang percaya di sana itu tidak mencukupi atau sangat sedikit, maka bangsa, negara, atau daerah yang bersangkutan dalam keadaan berbahaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus betul-betul menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kita pun dalam keadaan yang tidak terancam oleh bahaya, oleh karena tidak adanya ya orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang berada di Turki waktu itu ketika terjadinya gempa bumi itu sangat minim sekali. Ya, pusat-pusat kekristenan, pusat-pusat orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dihancurkan, ya, dicegah, dilarang, ya, dan akibatnya apa? Mereka mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Gempa bumi yang terjadi di Turki sepanjang sejarah, ya, itu adalah yang terbesar. Coba bayangkan, di mana terjadi? Di kota Antioquia. Yang namanya Antakya, di kota Antioquia. Kenapa? Karena di sana tidak cukup orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena orang-orang percaya itu orang-orang yang selalu berdoa. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita berada di dalam satu ibadah, seringkali dalam ibadah baik itu di gereja atau dimanapun selalu ibadah, itu ada doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa untuk bangsa dan negara. Jadi ketika tidak ada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berdoa bagi bangsa dan negara, tidak ada lagi tiang-tiang penopang doa untuk menjaga bangsa dan negara itu. Maka bangsa dan negara itu atau daerah itu mengalami keadaan yang sangat berbahaya. Saya katakan sangat berbahaya. Kenapa? Karena sejarah membuktikan bahwa apabila orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang tidak diberikan keleluasan untuk berdoa saja, maka tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu berdoa terus. Kita perlu berdoa bagi bangsa dan negara. Doa-doa syafaat itu penting sekali. Kenapa penting? Karena doa orang benar besar kuasanya. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, karena Tuhan mendengarkan doa-doa dari orang-orang yang benar, dari orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara itu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dari doa yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya. Doa orang benar, besar kuasanya. Ya. Tetapi kita harus mengajak mereka semua, mari kita mengaku, bertobat kepada Tuhan. Datang bertobat kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Itu namanya bertobat. Pertobatan adalah mengaku dosa dan meninggalkan dosa itu, ya, jangan kembali kepada dosa dan tidak melakukan dosa-dosa itu. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jelas sekali bahwa jangan dianggap enteng orang berdoa. Jangan anggap enteng orang berdoa. Orang berdoa itu tidak kelihatan khasiatnya. Khasiatnya tidak kelihatan. Mata jasmani kita tidak melihat apa sih gunanya, apa manfaatnya doa. Tetapi jangan lupa, ya, mata rohani Tuhan, mata rohani kita itu melihat betapa besar kuasanya kalau doa itu disampaikan oleh orang-orang yang benar dengan iman yang sungguh-sungguh. Tidak, mata kita tidak dapat melihat, tetapi kuasanya luar biasa, luar biasa. Ada satu peristiwa, saudara, ya, ini sudah lama terjadi, tapi mungkin banyak di antara kita yang belum tahu. Ya, di negara Filipina itu seringkali terjadi apa yang disebut dengan angin topan, typhoon.
Ya, taifun selalu itu terjadi di Filipina pada waktu-waktu tertentu. Dan saya melihat suatu video, saudara, itu angin puting beliung, angin taufan itu, dia berjalan menuju ke suatu tempat di mana orang-orang percaya ada di situ. Kemudian kelihatan di situ bahwa angin topan puting beliung itu berputar-putar dan semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Dan di mana daerah atau tempat jalur di mana angin puting beliung itu lewatin, itu semua rumah-rumah hancur semua, terangkat semua, berantakan semua. Dan semakin lama semakin awan yang puting beliung itu, ya, angin itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tetapi orang-orang yang percaya itu berkumpul dan berdoa dan mereka mengusir dalam nama Yesus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mereka tolak semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya melihat, saudara, bahwa tiba-tiba angin puting beliung yang sudah mengarah itu aneh, mujizat terjadi. Dia bergerak tapi berputar dan akhirnya kelihatan menghindar dari tempat-tempat di mana orang-orang itu berdoa. Jadi doa-doa itu sangat besar kuasanya. Khasiatnya luar biasa. Jangan anggap enteng doa. Kalau kita berdoa, kadang-kala mungkin orang menganggap bahwa tidak ada terjadi apa-apa kok. Cuman doa begitu. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi ingat, tidak ada kekuatan di dunia ini, ya, sekali lagi, tidak ada kekuatan apapun di dalam dunia ini, ya, yang bisa menggoncangkan hati Tuhan selain daripada doa. Karena doa itu akan menghancurkan hati Tuhan. Ya, Tuhan akan melihat. Kita ingat cerita Raja Hizkia, ya, ketika Nabi Yesaya datang mengatakan, kamu siap-siap saja, kamu sudah akan mati. Mendengarkan itu Hizkia menangis. Dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bertobat. Bukan hanya itu, dia memalingkan wajahnya. Dia menghadap ke dinding. Dia merintih, menangis luar biasa. Tuhan, dia berteriak, mengaduh. Dia menangis sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat air mata dari Raja Hizkia. Seorang raja itu tidak gampang mengeluarkan air mata. Jangankan kita. Ya, saya sendiri, saudara, selama saya hidup itu boleh dikata jarang sekali menangis. Tapi kalau namanya berhubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa tahan air mata itu. Kalau kita sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, ya, nggak terasa air mata kita, ya, jatuh ke pipi, ya, dan terasa bahwa kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan setiap doa. Dan Tuhan memperhatikan doa Hizkia. Bahkan Yesaya sudah mau pulang, Tuhan bilang, balik kamu sampaikan kepada Hizkia, ya, bahwa engkau masih diberikan lagi kesembuhan, dan masih ditambahkan lagi usiamu 15 tahun lagi. Dan Yesaya berkata kepada Hizkia apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Hizkia pada saat itu sembuh dan diberikan lagi umur panjang, ditambah lagi 15 tahun untuk hidup. Jadi pertobatan itu penting, saudara. Pertobatan, berdoa. Ya, kalau bilang pertobatan itu kita jangan menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita. Ceritakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jangan terus kemudian pelanggaran-pelanggaran itu kita sampaikan kepada orang yang bukan di dalam Tuhan. Nah, orang itu akan menceritakan kepada orang-orang lain menjelek-jelekan kita. Begitu. Tapi sampaikan itu kepada Tuhan. Dan kita akan lihat, kalau itu kita sampaikan kepada Tuhan, maka kalau kita tidak sembunyikan pelanggaran-pelanggaran, kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan mengetahui, Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dalam Amsal pasal 28, ayat 13 sampai dengan 14 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan,
tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita perlu datang kepada Tuhan selalu untuk bertobat. Makanya kita perlu segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Siapapun kita, jangan karena kita menganggap bahwa kita sudah hamba Tuhan, sudah melayani cukup lama, ya, sehingga kadangkala kita lupa bahwa kita pun perlu ada pertobatan. Bertobat, kenapa? Karena setiap hari kita perlu ada pertobatan. Karena pikiran kita bebas kemana-mana. Kita sudah berkhotbah, kita sudah berdoa. Semua orang sudah tahu kita ini pendeta, hamba Tuhan, penginjil, dan luar biasa kemana-mana. Tetapi apa? Kalau kita tidak bertobat setiap hari, makanya doa setiap hari itu sangat penting. Seperti di The Power of Love ini ya, saya bangga sekali setiap pagi berdoa luar biasa, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat semua ini wajah-wajahnya sungguh luar biasa, wajah-wajah yang segar diberkati Tuhan, puji Tuhan. Karena saya tahu bahwa doa itu memberikan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa bagi kita orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu segera bertobat dan kembali pada Tuhan. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12-14 berkata apa? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita perlu menyampaikan kepada orang lain juga supaya mereka bertobat. Karena apa? Karena bertobat itu berarti kita mendapatkan pemulihan. Terjadi pemulihan berarti apa? Ya, berarti itu menjadi obat. Menjadi obat. Jadi bertobat itu adalah obat. Begitu. Ya, kalau kita tidak sampaikan kepada orang-orang yang perlu, orang-orang yang jahat seperti tadi dikatakan, ya, maka kita juga bertanggung jawab. Ya. Nah, saya ingat waktu yang lalu juga beberapa tahun yang lampau ya, ada bencana tsunami juga di Palu itu ya, di Sulawesi Tengah gitu ya. Ada video yang begini saya lihat juga ya. Seorang yang berada di gedung di lantai yang tinggi, kemudian melihat ada tsunami terjadi. Kemudian dia berteriak-teriak kepada orang-orang yang ada di jalan di bawah, lantai dasar. Hei, bertobat, woi, lari, awas, ada tsunami. Dia berteriak-teriak, tetapi orang-orang itu cuek. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui, mereka tidak melihat. Tetapi dia melihat bahwa ada ombak yang sangat besar di pinggir pantai yang sedang mendekat kepada pantai. Di mana banyak orang yang ada di pinggir pantai. Maka dia berteriak untuk menyampaikan. Tapi tidak didengarkan. Dan akibatnya orang yang berada di bawah yang tidak mendengarkan itu mati semuanya. Ya, nah memang dalam pengalaman kita untuk menyampaikan kepada orang lain supaya mereka bertobat, kadangkala memang orang-orang itu tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena mereka belum melihat dan mereka tidak merasakan ada manfaat dari kalau mendengarkan penginjilan atau penyampaian firman itu. Mereka tidak merasakan ada manfaat apa-apa. Jadi mereka ya cuek saja, acuh tak acuh. Tetapi orang yang melihat, seorang hamba Tuhan yang tahu persis bahwa apa yang nanti akan terjadi apabila orang-orang ini ya tetap dalam hidup di dalam penuh dengan dosa, maka hamba Tuhan ini melihat dan memperingatkan kepada mereka. Tapi ketika mereka tidak mau mendengarkan, ya acuh tak acuh, maka apa yang akan terjadi sama seperti gambaran yang secara real terjadi dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu terus selalu ada di dalam Tuhan, selalu perlu ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Tidak ada kebahagiaan, kedamaian yang paling
besar yang kita alami selain daripada kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Cobaan, godaan itu sangat luar biasa di dalam dunia ini. Ya, iblis itu mau ya mencengkram kita, iblis mau membunuh, membinasakan kita, karena Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Itulah sebabnya kita harus terus mengikuti Tuhan. Ya, dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 22 berkata begini, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, menyayangi kita, ya. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu menepati janjinya. Dia katakan dia akan sembuhkan, dia akan sembuhkan. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Dia akan pulihkan, dia akan pulihkan kita. Ya, berbagai apapun permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya karena masalah sakit tubuh, bukan hanya karena masalah sakit jiwa, bukan hanya karena masalah sakit roh, tetapi sakit keuangan, sakit ekonomi, sakit hubungan, dan sakit macam-macam, itu dipulihkan oleh Tuhan kalau kita dekat dan kita mau datang, ya, bertobat kepada Tuhan. Itulah sebabnya bertobat adalah obat. Tuhan tidak pernah, ya, tidak pernah dia ingkar janji. Dia selalu menepati janji. Sebagaimana 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dan orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang nantinya dibebaskan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dibebaskan, dipulihkan, ya, diberikan, dikasih hati yang baru, bahkan diberkati oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Yesaya pasal 1 ayat 27 dan 28 berkata, Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sendiri Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti itu. Ya, saya tadinya juga hidup tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi seringkali saya tidak, ya, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saya hidup bergelimang dengan dosa, banyak hal-hal yang saya lakukan di masa lalu yang tidak benar di mata Tuhan. Sehingga pada suatu saat ketika saya sedang mengikuti pendidikan di Bandung, ya, udah lama ya, waktu yang lampau, kemudian saya mengalami sakit, ya. Tuhan pukul, Tuhan tegur sama saya saat itu. Nah, sakit saya mengalami sakit, ya, dan sakitnya sakit enak. Kok bagaimana yang dibilang dengan sakit enak? Sakit enaknya begini, Bapak Ibu. Saya makan durian. Ya, di Bandung saya sedang sekolah, mengikuti pendidikan, ya, dibiayai oleh negara, mengikuti pendidikan di Bandung, dan ada waktu-waktu lowong saya makan durian. Tapi saya terus terang saja agak jauh dari Tuhan waktu itu, saya makan durian. Nah, karena saya makan durian, saya enak durian, saudara. Saya makan banyak durian, banyak sekali durian. Tapi 2 yang besar-besar itu saya makan. Setelah saya makan durian, yang 2 besar-besar, 2 buah, saya minum air banyak. Karena apa? Orang kalau makan durian, rupanya durian panas. Jadi terasa haus. Jadi saya minum. Jadi saya minum banyak gitu. Nah, ketika saya minum, saudara, saya tiba-tiba terasa kok kenapa nggak bisa bernapas. Rupanya durian itu kan gas.
Karena gas ditambah dengan kita minum, itu gasnya dia naik gitu. Begitu dia naik sampai mendorong sampai ke paru-paru, sampai saya nggak bisa bernapas lagi, udah mau mati gitu ya. Kemudian teman-teman saya membawa saya ke rumah sakit, ya. Saya ingat itu di rumah sakit Advent di Bandung ya. Nah, saya dirawat di sana. Dan dalam keadaan saya sudah sangat lemah, dan saya tahu kemungkinan besar sangat berbahaya bagi saya, karena ada pesan dari seorang suster, Pak, besok pagi Bapak dioperasi. Ya, dioperasi. Nah, saya berpikir begini, saudara, kalau dioperasi kan ini makan di perut, berarti perut saya mau dibelah, saudara. Ya, perut mau dibelah. Nah, itu kan makanan kan ada di usus, berarti sampai di usus juga dipotong untuk dikeluarkan mungkin ya. Nah, saya berpikir kalau perut saya dibelah, usus saya dipotong, semuanya mau jadi apa saya ini? Walaupun sembuh belum tentu sembuh bagaimana gitu ya. Jadi aduh, dari situ saya mulai takut untuk mati, saudara. Dan saat itu saya melihat Tuhan. Saya memanggil Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, saya minta ampun dosa. Dan saya berjanji, saya bernasar, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau berhenti semuanya, mau apa, mau bisnis, mau saya sudah tidak lagi Tuhan, saya tidak peduli lagi dengan itu semua, saya mau menjadi Tuhan anakmu, saya mau ingin jadi pendeta, saya mau melayani engkau, saya mau memberitakan Injil, dan saya mau taat dan setia kepadamu. Saya menangis, saudara, luar biasa, air mata itu menangis luar biasa. Ya, saya menangis betul-betul, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, menjelang pagi, udah mau operasi, ya kira-kira jam 2, jam 3 pagi, seorang suster datang kepada saya. Suster bilang begini, Pak Edwin, kalau mau saja Bapak ya masukin selang di hidung, nanti kita tusuk sampai di perut, Pak. Nanti kita sedot gasnya. Lah saya berpikir, bagaimana kok bisa masuk selang, ditusuk di hidung sampai di perut? Bagaimana mungkin gitu? Tapi kemudian dia paksa, dia sambil membujuk saya, dia bilang, Pak, coba Bapak coba aja. Coba nanti saya bantu. Wah, saya bilang luar biasa, coba aja. Nah, dia masukin selang di hidung. Begitu dia masukin di hidung, dia bilang, Pak, bernapas, tarik napas, buang napas, tarik napas. Setiap kali saya tarik napas gitu, dia tusuk itu selang gitu. Dia tusuk. Saya pikir bagaimana kok bisa masuk sampai di perut? Dia tusuk dari hidung. Dia tusuk. Singkat kata, akhirnya selang itu tembus sampai di perut. Dan kemudian dia menyedot itu ya, dan kemudian gas yang ada di dalam perut itu keluar semuanya. Itu adalah proses mulai kesembuhan terjadi di dalam diri saya. Jadi saya melihat bahwa kesembuhan, Tuhan menugaskan perawat itu datang jam 2, jam 3 pagi untuk kasih tahu kepada saya. Ya, Tuhan perintahkan dia. Karena apa? Karena saya berdoa, sudah minta ampun luar biasa. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Sambil nangis, sungguh-sungguh saya mau jadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Saya mau jadi hamba-Mu Tuhan, saya mau melayani Engkau. Dan akhirnya suster itu datang. Dan dia lakukan, masukin selang di hidung sampai di perut. Dan itu adalah proses kesembuhan. Jadi saudara yang kekasih, pertobatan adalah obat. Orang yang bertobat itu adalah obat. Itu adalah jalan keluar. Pergumulan, permasalahan apapun yang kita hadapi. Kalau kita datang bertobat kepada Tuhan, maka itu adalah obat. Jadi mari kita selalu ingat kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Mari setiap hari kita datang bertobat kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5-8. Ini ayat terakhir bagi kita malam ini, saya ingin sampaikan supaya kita nanti ada tanya jawab boleh ya. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-8 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Jadi bertobat adalah obat. Ikut Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bertobat setiap saat. Minta ampun setiap saat. Walaupun kita kemarin sudah minta ampun. Hari ini kita minta ampun terus kepada Tuhan. Besok tetap kita terus minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu mendengarkan bahwa hati pikiran kita terarah kepada Dia. Kita minta ampun, minta kekuatan dari Tuhan. Dan saudara akan melihat pemulihan terjadi bagi saudara. Apapun pergumulan saudara. Apakah itu sakit tubuh, sakit jiwa, sakit roh, sakit kantong, sakit ekonomi, sakit hubungan, sakit apapun. Bertobat adalah obat. Sekian, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang bukan hanya sebagai pendengar-pendengar, tetapi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang setia, Engkau yang baik, Engkau yang penuh dengan belas kasihan, mendengarkan setiap jeritan hati kami, setiap pertobatan yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, memberkati kami semua. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Tiar. Tuhan memberkati. Baik, wow, luar biasa. Terima kasih Pak Edwin buat firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Luar biasa ya. Wah, pokoknya dahsyat ya. Tadi saya tangkap ya Bapak Ibu. Ya, ternyata manusia itu ya, sakitnya itu ada 3 unsur ya. Nah, ada mungkin tubuh, ada mungkin jiwa ya. Ada roh ya. Nah, jadi saya tidak panjang lebar lagi. Saya tadi sudah jelas semua. Saya percaya kita semua di sini menyimak. Dan sekarang silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dengan Bapak Edwin, langsung saja dibuka mic-nya, langsung diajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Malam, Ya, malam. Pak Edwin, malam Malam. Mas Bakti, malam semuanya. Mbak Tiar juga, Kak Tiar. Ya, silakan Jadi ini Pak. Pak, saya mau nanya Pak Edwin. Iya. Dalam suatu nilai-nilai itu kan pasti ada suatu jumlah ya. Jumlah itu ada mempunyai nilai unsur ya. Ya. Kita percaya itu gitu loh. Nah, dari unsur